Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuryadi Photoshop. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana caranya membuat suatu pola amplop atau angpau ya. Oke, di sini saya akan menggunakan suatu gambar frozen atau bermotif frozen ya. Oke, di sini saya sudah mendownload beberapa buah bahan. Yang pertama ini gambar dua buah gambar frozen ya, ini yang bisa Anda dapatkan di Google Gambar, dan yang kedua adalah suatu gambar vektor bunga. Oke, beberapa buah bahan tersebut Anda bisa dapatkan dengan cara seperti ini. Oke, untuk yang pertama gambar frozen gampang, Anda tinggal klik aja keyword frozen pada Google Gambar, nanti akan banyak gambar frozen ya di sini yang bisa Anda download. Oke, yang berikutnya ini untuk vektor bunga ya. Anda bisa klik di keywordnya seperti ini, vektor bunga PNG pada Google Gambar. Saya pilih yang ini ya, silahkan. Untuk bahan-bahannya, cara mencarinya seperti ini. Baik, itu adalah bahan-bahannya. Oke, saya akan buat amplop tersebut, akan saya setting pada kertas A4. Oke, Anda klik file di sini new. Oke, di sini kita akan klik di sini international paper. Anda pilih di sini A4 seperti ini. Anda klik OK seperti ini ya. Oke, cukup. Baik, langkah berikutnya sebelum kita membuat pola, kita akan memunculkan suatu garis bantu di sini ya. Oke, sebenarnya untuk membuat pola kita tidak usah membuat garis bantu juga tidak apa-apa. Garis bantu ini saya gunakan agar hasil dari pola amplop kita lebih rapih ya. Saya contohkan seperti ini. Oke, kita akan coba dengan garis bantu horizontal dulu. Anda klik di sini view, Anda pilih new guide. Anda klik di sini, kita untuk saya ulangi untuk horizontal, saya ulangi untuk vertikal dulu. Yang pertama, oke, yang pertama Anda bisa klik di sini satu, oke, seperti ini. Saya ulangi, vertikal saya klik 2.5, oke, 2.5 seperti ini. Untuk vertikal dulu, oke, hasilnya seperti ini. Lanjut berikutnya untuk garis yang kedua view new guide, kita klikkan di sini 18.5. Silahkan Anda mengikuti step-step untuk new guide-nya ya, oke. Seperti ini. Oke, dua buah garis seperti ini. Baik, langkah berikutnya kita akan yang untuk horizontalnya. Anda klik view sama seperti tadi, Anda tinggal klik aja di sini horizontal. Yang pertama Anda klik satu, oke, seperti ini. View new guide, langkah berikutnya kita klik 3.5 seperti ini. Oke, cukup. View new guide, klik horizontal, kita klik 10.5 seperti ini. Baik, yang terakhir 16.5 view new guide, saya klikkan di sini 16.5. Oke, seperti ini. Oke, saya desain untuk pola amplop ini sesuai dengan ukuran uang kertas pecahan 100.000 ya. Oke, saya lebihkan sedikit polanya, ukurannya kurang lebih seperti ini. Baik, langkah berikutnya kita klik di sini new layer. Anda klik di sini namanya rectangle marquee tool. Oke, kita akan perbesar lagi sedikit seperti ini. Kita drag dari pojok sini ke pojok sini, ini akan kayak seakan-akan menarik ya untuk ukuran kotak seperti ini. Terus kita tumpahin dulu warna dasarnya, kita kasih warna biru seperti ini. Oke, cukup, select, diselect. Oke, nanti saya di sini akan membuat suatu silangan atau saya bikin nyikut sedikit ya, ini untuk tutup dan ini untuk tutup cover belakang. Oke, saya akan sedikit membuat lagi untuk garis bantunya ya. Oke, saya akan tambahkan garis bantunya sedikit. Oke, kalau di sini saya klik tadi garis bantu 2,5 ya. Saya akan coba untuk membuat suatu garis bantu tambahan di sini sekitar 2,5, 26, 27. Oke, 27. View new guide, saya klik di sini vertikal 2.7 seperti ini. Oke, cukup seperti ini. Baik, langkah berikutnya ini juga saya akan membuat 18,5, saya akan kurangi ke dalam 2 sekitar segini. 18.123. Oke. View new guide 18.3 seperti ini. Oke, seperti ini. Kita akan coba fungsi dari garis bantu yang barusan saya buat, fungsinya seperti ini. Oke, saya klik di sini new layer.
Anda klik di sini namanya polygonal lasso tool, kita klik panahnya dari sini, tarik ke pojok sini, tarik lagi ke pojok sini, klik, tarik ke pojok sini, terus kita pertemukan dengan garis yang pertama seperti ini. Oke, akan membentuk suatu seleksi, hasilnya seperti ini seleksinya ya. Oke, ini adalah tutup, kita akan warnai lagi seperti ini. Oke, tadi fungsinya agar menggait kita agar ukuran pola amplopnya lebih rapi seperti ini. Oke, baik, sama seperti yang di bawah, Anda klik di sini new layer, pojok sini. Oke, seperti ini, tumpahin. Oke, select, diselect. Oke, untuk pinggir, pola pinggir atau pola yang nanti akan dirapat ke pinggir, ini kita nggak usah pakai garis bantu ya, kelamaan, kita langsung aja untuk layer 1 klik kanan, pilih duplikat layer. Oke, duplikat layer, kita gabung. Saya ulangi, kita tarik ke pojok sebelah sini, cukup 1,5 cm saja, cukup seperti ini, centang. Oke, cukup. Terus Anda tekan ujung-ujungnya sini ya, ujung-ujungnya pojok sini dengan cara tekan tombol CTRL pada keyboard. Anda tekan ujungnya, tarik ke dalam sedikit. Oke, cukup seperti ini. Dan ini juga tarik ke dalam sedikit, agak oke, cukup sedikit seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Oke, ini akan kita duplikat ya. Sayapnya, klik kanan, pilih duplikat layer, kita tempatkan satu sebelah sini. Oke, sebelah sini, edit, transform, play horizontal. Oke, akan saya balik horizontal seperti ini. Anda dapat lihat hasilnya seperti ini. Oke, sayap. Oke, sayap-sayap seperti ini. Ini akan kita gabung ya, klik kanan, merge tone, atau kita gabung dengan yang ini. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah untuk pola amplopnya ya, pola amplopnya yang pertama sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan gambar projectnya itu sendiri. Oke, saya akan masukkan gambar yang ini. Yang pertama kita akan masukkan gambar yang ini. Oke, seperti ini, cukup, kita perkecil. Oke, cukup seperti ini ya, tarik ke bawah sedikit, cukup. Anda klik magic wand. Oke, Anda klik magic wand pada layer 1 seperti ini. Oke, membentuk seleksi, klik kanan, select inverse, terus Anda klik lagi layer project ini, tekan delete atau backspace. Oke, seperti ini, klik kanan, di select. Oke, cukup. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat suatu gambar belakang. Kita masukkan lagi project berikutnya yang ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini saya masukkan ya, terus masuk edit, transform, play vertical. Oke, saya tempatkan seperti ini. Oke, cukup seperti ini ya. Terus langkah berikutnya klik magic wand kalau ini pada layer 3 seperti ini. Klik kanan, select inverse, tekan lagi layer 5 atau layer gambar projectnya, tekan delete, klik kanan, select. Oke, seperti ini. Dan untuk sayap-sayapnya akan saya warnai dengan warna biru ya. Oke, saya ambil sampelnya warna hitam biru ini, biru agak kehitam-hitaman. Kita akan warnai ulang seperti ini. Oke, termasuk sayapnya juga. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau terlalu biru Anda bisa nyari warna lain. Oke, ini cukup. Oke, cukup seperti ini. Baik, kita akan memasukkan foto ya, foto. Ini foto sudah saya siapkan. Langkahnya seperti ini, Anda klik di sini namanya custom shape tool. Di sini Anda klik ya. Oke, di sini saya akan klik ini lope ini
saya drag seperti ini. Oke, cukup ya. Terus Anda klik selection atau klik bentuk seleksi. Agar seleksi ini bisa digeser-geser, Anda klik ini ya. Terus rubah pola ininya menjadi selection atau ke pojok new selection. Jadi si ini bisa digerak untuk garis seleksinya bisa Anda geser-geser kemana-mana. Oke, cukup. Kalau udah tepat untuk posisi lope nya, kita tinggal klik move tool. Anda tinggal drag ke gambar yang sudah kita siapkan seperti ini. Oke. Baik, kalau kita sudah posisikan seperti ini, kita tinggal setting untuk penempatan ya. Kita akan tempatkan ini di center seperti ini ya. Oke, cukup seperti ini ya. Oke, ini akan saya klik kanan, pilih blending option ya. Oke, blending option di sini saya pakai di sini outer glow. Outer glow saya ganti warna putih ini jadi warna ini ya. Saya ambil sampel warna salju ya, seperti ini. Screen 100 kita tinggal tambahin saja. Oke, ini Anda dapat lihat hasilnya seperti ini. Oke, saya klik 50. Dan saya juga pakai inner glow. Oke, inner glow ini putih, saya ambil warna biru ya, seperti ini. Oke, warna biru ini sampel. Oke, ini 100. Ini screen saya ubah menjadi normal. Size-nya saya akan tarik perlahan sedikit. Oke, ini Anda dapat lihat sisi-sisinya ya. Oke, cukup. Saya kasih di sini sekitar 35 saja seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah. Terus saya akan membuat suatu tulisan di sini. Oke. Nama, nama dari foto anak dari foto ini. Oke, Rena Nafis Nursipa. Saya posisikan layer tulisan di atas seperti ini ya. Ini akan saya ganti font hurufnya. Silahkan Anda pakai font huruf apa aja sesuai dengan keinginan Anda. Di sini saya pakai Crinkes. Oke, seperti ini. Saya pakai ukurannya sekitar 24. Oke, seperti ini. Terus saya masuk di sini Wavtext. Oke, saya buka none-nya, saya pilih flag. Saya rubah 50 ini menjadi sekitar 30. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Terus Anda klik kanan, pilih blending option ya. Blending option ini kita kasih drop shadow, multiply jadi normal 100. Saya pakai ini sekitar 50. Seperti ini cukup ya. Ini saya pakai sekitar 8. Oke. Terus saya kasih stroke. Stroke-nya saya rubah warna hitam ini menjadi biru. Oke, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, cukup. Terus langkah berikutnya ya, untuk posisi foto Anda dapat atur. Cukup seperti ini. Langkah berikutnya Anda klik new layer. Oke, Anda klik di sini round rectangle tool. Oke, dengan radius 45 fx kita Anda drag seperti ini. Oke, cukup. Terus kita klik selection. Oke. Terus kita klik tabel warna ini warna putih. Oke, sudah, tumpahin saja dengan find bucket tool. Oke, select hasilnya seperti ini ya. Ini untuk apabila Anda ingin mencantumkan tujuan dari angpau kita ya. Anda bisa klikkan di sini sebagai alamat tujuan. Oke, yang terakhir ini kita akan isi dengan gambar vektor bunga. Vektor bunga ini kita download, caranya seperti tadi sudah saya contohkan dari awal. Anda tinggal select color rank, Anda klik warna hitamnya. Oke. Terus Anda klik move tool ya. Kalau sudah Anda klik move tool, terus kita drag ke editan kita seperti ini. Oke, seperti ini. Cukup, kita perkecil ya. Seperti ini. Oke, center. Terus warnanya akan kita ubah. Klik kanan, Anda pilih blending option. Blending option Anda pilih color overlay. Oke, warna ini akan saya ubah menjadi warna putih seperti ini. Oke, ini amplopnya polanya sudah selesai.
Anda tinggal kehilangin gridnya, view, clear guide, oke, seperti ini. Terus semua bahan, semua layer akan kita gabung kecuali layer background ya, oke, seperti ini. Klik kanan, pilih merge visible, oke, seperti ini. Ini sudah kita dapatkan pola amplopnya seperti ini ya, Anda dapat lihat. Oke, sudah kita dapatkan polanya seperti ini. Oke, untuk pola amplop ini ya, silahkan Anda bisa cetak dengan kertas HPS ya. Terus Anda potong-potong sesuai dengan polanya. Anda bisa gabung, klik kanan, duplikat layer kalau muat ya. Oh, ternyata kalau untuk kertas A4 tidak muat untuk dua pola amplop. Kalau Anda ingin mencetak sekali print keluar atau bisa membuat dua amplop, Anda bisa menggunakan kertas A4. Oke, di sini saya akan coba mempraktekkan. Oke, saya klik di sini di Google ya. Saya ingin tahu ukuran kertas A4. Ukuran kertas A4 pada Google Gambar. Oh, Anda dapat lihat ini legal F4 33 cm kali 21.59. Oke, di Photoshop kalau Anda klik view new seperti ini. International paper, kalau kita cari kertas A4 emang tidak ada ya. Baik, kita akan setting sendiri untuk kertas F4-nya sesuai dengan ukuran yang kita lihat dari Google gambar tersebut ya, ukuran kertas F4. Oke, seperti ini. Anda klik di sini cm, Anda klik di sini 21.59 dan di sini sekitar 33. Oke, ini adalah untuk kertas F4. Anda dapat simpan di sini save preset di sini ya. Name preset Anda klik di sini F4. Oke, seperti ini. Anda tinggal oke. Terus kita masukkan. Oke, seperti ini. Klik kanan, duplikat layer. Oke, ini adalah amplop angpaunya sudah jadi. Silahkan Anda print. Ini saya setting pada kertas 4, ternyata muat untuk dua amplop ya. Silahkan Anda print, potong sesuai polanya dan Anda lipat. Kalau bisa Anda menempelnya menggunakan double tip agar hasilnya lebih rapi. Oke, sekian tutorial cara membuat angpau atau amplop bermotif frozen dari Nur Yadi Photoshop. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.